Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Facebook, ya sahabat-sahabat teman-teman saya dimanapun berada. Insya Allah mulai pagi hari ini saya akan buat tafakur singkat ya. Dan mulai hari ini adalah, tapi semuanya adalah menjawab dari pertanyaan daripada sahabat-sahabat semua. Tapi saya akan buat dengan versi paling lama adalah 10 atau 15 menit supaya apa yang bertanya bisa saya jawab semuanya ya. Kita mulai dari hari ini, insya Allah kita berbicara tentang tafakur dari titik ya sahabat. Pada dasarnya segala sesuatu itu adalah diawali dari titik. Makanya Abah sering menjelaskan Al-Quran seluruhnya adalah terhimpun dalam surat Al-Fatihah. Fatihah terhimpun dalam Bismillah, kemudian terhimpun pada titiknya lafaz ba pada Bismillah tadi semua. Jadi kemudian itulah hakikat Allah wal awal wal akhir wal dohir wal batin. Jadi awal, akhir, dohir, batin itu satu sesungguhnya. Jadi dalam satu titik itu ya. Kemudian kita diberikan pikiran tadi semua. Di alam dunia ini menjadi dua tadi semua. Yang tadinya satu titik tadi. Pikiran kita mengolah maka. Dan inilah bagian dari ujian pada hidup kita. Ada dunia, ada akhirat. Sesungguhnya satu tadi. Di mana dunia? Ya disitulah akhirat. Jadi dunia itu di sebaliknya akhirat tadi. Awal itu di sebaliknya akhir tadi semua. Akhirat itu akhir tadi semua. Kemudian ada dohir, ada batin. Di situ ada yang dohir, pasti ada yang batin tadi semua. Maka disitulah kita ada susah, ada senang tadi semua. Ada surga, ada neraka, ada menang, ada kalah tadi semua. Ada untung, ada rugi, ada sehat, ada sakit. Padahal semuanya adalah pada dasarnya adalah berasal dari satu. Sakit itulah sehat, senang itulah yang kita sebut susah tadi. Menang itulah disebut kalah tadi semua. Kemudian surga itulah adalah juga merupakan adalah neraka. Tadi neraka adalah surga tadi semua. Nah inilah pikiran kita. Jadi sahabat, maka kenapa Quran, ya, Sunnah, jadi selalu mengajak berpikir yang positif kepada kita. Kalau dikatakan oleh orang bijak, ya, segala apa yang kau pikirkan akan menjadi perkataanmu, dan apa yang kau katakan akan menjadikan perbuatanmu tadi. Dan apa yang kau perbuat adalah menjadi kebiasaanmu, dan apa yang menjadi kebiasaanmu menjadi karakter bagi dirimu, dan apa yang menjadi karakter akan menjadi nasib bagi dirimu. Ya sesungguhnya nasib itulah sesungguhnya bisa dirubah tadi semua. Dan diawali dari bagaimana kita mengembalikan awalnya adalah kepada satu titik itu. Sahabat, maka ada orang bijak berkata, jangan cari uang, carilah yang punya uang. Jangan cari rizki, carilah yang punya rizki tadi semua. Karena uang itu ada pada pemilik uang. Rizki itu ada pada pemilik rizki tadi semua. Segalanya ada pada titik itu semuanya. Maka inilah konsep kepada diri kita. Jangan jadikan liar pikiran kita. Karena bedanya pikiran adalah otak. Otak itu ada di kepala, di atas. Dan akal adalah merupakan ada di dada kita semua. Ya. Imam Ghazali mengatakan adalah hakikat akal itu ada pada beda. Akal tidak sama dengan pikiran, tidak sama dengan otak tadi semua. Maka inilah saya ingin mengajak kepada sahabat semua tadi. Kalau kita ingin bahagia dan kita ingin sukses ya, mulailah bagaimana kita ini memindahkan dari tadinya dua titik, dualisme menjadi satu titik tadi semua. Nah, kemudian di dalam titik itulah ada yang awal, ada yang akhir, ada dohir, ada batin tadi semua. Dan inilah hakikat sebetulnya syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sesungguhnya adalah satu. Makanya dunia dan akhirat juga ini adalah satu. Bagi siapa yang ingin menang tadi maka dia setelah dia kembali kepada penghujungnya, awalnya dari titik adalah kembali kepada titik, adalah kepada satukan, mesrakan dohir dan batin pada diri kita. Maka segala keindahan inilah akan menjadi ada jalalnya, ada jamalnya. Tapi pada dasarnya adalah jalalnya dia, jamalnya juga dia. Berarti satu titik tadi semua. Jalal dia, tadi kohar dia, kamal dia,
dan juga Jamal juga adalah dia dari semua. Nah, yang membuat kita lelah adalah pikiran-pikiran kita. Maka marilah di dalam bergerak kita itu semua adalah bebaskan kita adalah daripada pemikiran dualisme tadi. Jadi pada dasarnya adalah merubah sesuatu itu adalah bukan sesuatunya yang kita rubah tadi semua, tapi adalah merupakan penerimaan yang harus kita terima. Ternyata atas itu adalah bawah, karena nggak ada atas kalau nggak ada bawah. Bawah itu juga adalah atas tadi semua. Sehingga pada saat kita selalu bahwa saya di bawah, saya sedih, saya di atas, saya sombong, itu tidak akan ada lagi. Karena kita akan merasakan bahwa sesungguhnya ternyata atas itu adalah bawah, dan karena nggak ada atas kalau nggak ada bawah, nggak ada baik kalau nggak ada buruk tadi semua. Ya. Jadi segalanya adalah hanya merupakan proses, adalah perjalanan yang harus kita fahami dalam hidup sahabat. Maka pernah yang Abah jelaskan tentang perang Mahabharata tadi semua. Jadi kekalahan Kurawa karena dia bersandar kepada apa yang dimiliki oleh Krishna, bukan Krishnanya yang dia lihat adalah, tapi bukan kalau seandainya adalah senjata yang diminta oleh Kurawa itu adalah rezeki. Kalau senjata yang diminta oleh Kurawa itu adalah ilmu, itu bisa majaz mursal, bisa kita gunakan segalanya. Sementara Pandawa menang karena bukan senjatanya, tetapi adalah pemilik senjata. Bukan pasukannya, tapi adalah pemilik pasukan. Nah, demikian pula dalam mencari ilmu. Kita bukan mencari ilmunya, carilah pemilik ilmu dari semua. Nah, pada saat kita mencari rezeki, bukan rezekinya, carilah pemilik rezeki. Karena segalanya itu berasal dari satu titik itu tadi semua. Maka pada saat Kurawa justru dia lebih memilih kepada pasukan dan kepada senjata yang dimiliki oleh Krishna. Sementara Pandawa lebih memilih kepada Krishnanya tadi semua. Artinya kalau Pandawa memilih pemilik rezeki daripada rezekinya. Kalau Pandawa lebih memilih kepada pemilik ilmu daripada ilmunya. Kalau Pandawa lebih memilih pemilik dunia daripada dunianya. Dan juga Pandawa itu adalah memilih pemilik akhirat, bukan akhiratnya. Karena pada dasarnya pemilik ilmu adalah dia, pemilik rezeki adalah dia, pemilik dunia adalah dia, pemilik akhirat adalah dia, pemilik atas adalah dia, pemilik bawah pun adalah dia. Ini kalau kita mau bahagia dalam hidup. Tapi kalau sebaliknya, kita selalu berpikir dualisme. Aku suka menang, gak mau kalah. Aku suka untung, tidak mau rugi. Aku hanya suka sehat, tidak mau sakit. Pada saat datang sakit, kita tidak bisa menerima. Disitulah mulai pintu tidak bahagia. Karena memandang sakitnya bukan adalah karena pemilik sakitnya dari sahabat. Ya. Jadi Abah menjawab hari ini adalah tentang ilmu titik bah tadi semua. Ya, ada yang bertanya, maka Abah bikin tafakur dari titik tadi semua. Dia bilang, bah, apa itu disebut ilmu titik bah? Kenapa di dalam film itu Sunan Bonang bisa merubah pohon aren menjadi emas? Ya, karena dia cerdas, memilih Pandawanya, bukan Kurawanya tadi semua. Jadi memilih Krishnanya, bukan apa yang dimiliki oleh Krishna. Inilah gambaran kepada kita. Sebetulnya bukan hanya di kisah Mahabharata, kisah perjalanan baginda Rasulullah SAW juga begitu. Kita kenal dengan perang Hunain, kita kenal dengan perang Uhud. Perang Hunain di mana kita kaum muslimin adalah 10.000, sementara kafirnya itu adalah di bawah hanya 3.000 saja. Tapi faktanya adalah kalah. Baginda Nabi dengan pasukannya kalah. Kemudian pada saat perang Uhud juga demikian. Demikian baginda Nabi mengalami kekalahan. Perangnya di Madinah, base campnya Nabi di Madinah, pasukannya sudah lebih gagah, lebih kuat, senjatanya sudah lebih komplit. Tapi pada saat bersandar pada pasukan, bersandar pada kegagahan, bersandar pada senjata, maka walaupun yang memimpin adalah Rasulullah, disitulah karena orang pada saat perang Uhud sama dengan perang Hunain tujuannya adalah ghanimah, berarti bukan Krishnanya yang dia cari adalah senjata dan
pasukan yang dimiliki oleh oleh Krishna. Nah, harusnya kita adalah memilih yang titik tadi satu tadi semua. Kan dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang dohir, dialah yang batin. Kalau dia awal, ada pada akhir. Kalau dia akhir, ada pada awal. Kalau dia dohir, adalah juga pada batin. Kalau dia batin, juga adalah dohir. Tadi semua. Awal, akhir, dohir, batin, dalam satu titik, sahabat. Ini konsep hidup yang harus kita bangun. Tadi semua. Ya. Kalau tidak demikian, kita akan terjebak kepada indah dan tidak indah. Suka dan tidak suka. Dari nah, maka disitulah sebetulnya. Demikian juga neraka dan surga. Ya. Neraka dan surga adalah satu sesungguhnya. Dan makanya kenapa ada bahasa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dari semua. Dan selamat pagi Bu Eli, ya. Mustahil kita akan mendapatkan hasanah fil akhirah tanpa hasanah fid dunya tadi semua. Jadi nggak ada bahasa, biarlah saya menderita di sini, yang penting saya di akhirat bahagia. Ya nggak ada judulnya itu. Tadi semua, ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya, karena pada dasarnya dunia akhirat adalah satu. Kalau kamu tidak bahagia di dunia, kamu pun tidak akan bahagia di akhirat. Maka demikian juga pada saat kamu buta pada Allah dan Rasulnya di dunia, kamu pun akan buta pada Allah dan Rasulnya di akhirat. Makanya faman kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Kalau kamu tidak mampu melihatnya di sini, tidak akan mampu pula di sana. Yang mau melihat di sana adalah harus melihat di sini. Tadi, faman kana yarju liqa rabbih, siapa yang meliko pada Tuhannya di sana harus liko di sini. Karena dunia adalah akhirat, akhirat adalah dunia. Susah adalah senang, senang adalah susah. Tadi. Yang disebut susah itu adalah kesenangan yang tidak sesuai dengan harapan. Tadi. Jadi inilah maka pada saat kita kembali pada satu titik, Waalaikumsalam Pak Sari dari semuanya, kembalikanlah tadi kepada titik itu tadi. Bikana makana biyakunu mayakunu pabuyudul awal ini. Tadi. Jadi inilah perjalanan. Walaupun ada syariat, torekat, hakikat, makrifat, itu satu pada dasarnya. Walaupun ada ruh amarah, lawamah, mulhimah maupun mutmainnah, pada dasarnya itu adalah satu. Mulki, malakut, jabarut, lahut, itu adalah satu pada dasarnya. Jadi jangan kita ini jadi jangan dipisah-pisah tadi semua. Surga ya. Makanya inilah ya. Jadi mungkin pagi hari ini dan mulai selanjutnya Abah setiap ada kesempatan akan membuat tapakur singkat tadi semua tentang nasib, tentang jodoh, tentang rezeki, tentang bagaimana merubah takdir dan lain sebagainya tadi. Apakah takdir bisa dirubah? Takdir bisa dirubah, tentu kata semua. Tadi seperti nasib, apalagi kita harus merubah nasib tadi semua. Nah, kalau seandainya bagaimana cara merubah takdir? Tadi ada bahasa tidak mungkin merubah bubur yang nasi yang sudah menjadi bubur. Bisa. Tadi. Kita bisa berubah bubur nasi yang sudah menjadi bubur. Dari mana kita bisa merubahnya? Kembalikan pada titik. Jadi bukan nasi, buburnya yang kembali menjadi nasi, tapi sifat kenyangnya dari semua. Pada dasarnya adalah itulah hakikat titik dari semua. Toh kita makan, bukan nasi itu yang mengenyangkan. Toh kita minum, bukan nasi itu, bukan air itu yang menghilangkan haus dari semua. Jadi dulu saya waktu pertama belajar ilmu ma'rifat, sahabat, guru saya menguji saya. Saya disuruh bikin kopi susu. Kemudian kata beliau, saya boleh belajar ilmu ma'rifat, syaratnya tadi. Tolong pisahkan dulu. Mana gula, mana kopi, mana susu. Saya sampai bingung tadi semua. Dan untuk sampai mendapatkan pelajaran beliau, saya mendapatkan dianggap oleh beliau layak menjadi murid beliau adalah setelah saya mampu membedakan, mengembalikan kopi susu tadi semua. Mungkin Anda berpikir, bagaimana mengembalikan kopi susu adalah memisahkan kembali. Padahal di situ ada unsur gula, ada unsur air, ada unsur susu, ada unsur kopi tadi semua. Ternyata sederhana, kembalilah pada titik dari semua. Gula kembalikan pada manis, kopi kembalikan pada pahit dari semua. Susu kembalikan kepada rasa gurih. Ternyata adalah semuanya rasa dari semua.
Jadi kita bisa mengembalikan kopi susu adalah demikian pula kita bisa keluar dari neraka tadi semua dan pindah kepada sorga. Kita bisa merubahnya dari neraka pindah ke surga tadi semua. Asal kita kembali pada titik tadi semua. Pada saat kita kembali pada titik, ternyata selama ini yang disebut bahagia itu adalah titik itu. Allah lah bahagia itu. Sementara orang menganggap ada bahagia, ada tidak bahagia, ada surga, ada neraka. Pada saat kita memahami, ternyata neraka juga adalah Allah dari semua. Ya, jangan aneh kalau kita mendengar Rabi Adawiyah, aku lebih suka di dalam neraka asal bersama Allah. Nah, itulah. Padahal mustahil tadi di dalam neraka kalau bersama Allah tadi semua. Dimanapun kita berada, bukan dalam keadaannya, bukan dalam ruangnya, bukan kejadiannya, tapi dengan siapa kau berada. Itulah surga, itulah bahagia, itulah untung, itulah menang tadi semua, itulah hidup tadi semua. Ya, inilah konsep. Ya, mungkin sebagai hari ini adalah sebagai pembuka, adalah kembalilah pada titik. Karena dialah wal awal, wal akhir, wal dhahir, wal batin. Jangan pisahkan kita dengan Allah tadi semua. Tadi adalah mesrakan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mesrakan adalah dohir dan batin. Jadi jangan sampai ada orang, saya mau akhirat saja. Artinya dia mempirokkan jasadnya. Dia mengejar akhirat, berarti dia melupakan dunianya. Jadi pada saat orang itu dia mengejar dunia, dia meninggalkan akhiratnya. Seharusnya dunia dan akhirat itu satu tadi semua. Pada saat orang mengerjakan dunia, pada dasarnya dia sedang mengerjakan akhirat. Pada saat dia berada di dalam surga dunia, maka dia berada dalam surga akhirat tadi semua. Ya, ini yang harus kita paham. Makanya dari tafakur pagi hari ini, kembalilah pada titik bahwa dialah yang awal, dialah yang dohir, dialah yang batin, dialah yang akhir tadi semua. Ya. Nah, kenapa kita tidak bahagia? Karena kita pada saat akhir adalah akhir, pada saat awal adalah awal, pada saat dohir adalah dohir, pada saat batin adalah batin. Padahal seharusnya kembalikan kepada awalnya, awal, akhir, dohir, batin, itu adalah dalam satu titik dari semua. Ya, jadi kalau kita punya masalah, kembalikan kepada pemilik masalah itu dari semua. Jadi intinya akhirnya semuanya udah surga, dimanapun adalah surga, selama bersamanya. Ternyata tidak ada sakit itu. Selama bersamanya, ternyata tidak ada neraka itu. Selama bersamanya, ternyata tidak ada gelap itu. Selama bersamanya, berarti dialah pemilik rizki, dialah pemilik dunia, dialah pemilik akhirat, dialah pemilik yang dohir, dialah pemilik yang batin, dialah pemilik hidup, dialah pemilik mati. Yuhyi wa yumit, semua. Mudah-mudahan dari tafakur pagi yang singkat ini, mungkin sahabat Bapak Muhammad Alim, Puji, ya Pakan Ani, ya, jangan ojo lali, ya, Selasa malam Rabu kita akan melaksanakan sholat nisfu Sa'ban, ya, tadi semua, ya. Jadi itu saja pesan Abah pagi hari ini, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi Abah sengaja akan buat tentang hal-hal yang singkat saja. Maka hal-hal yang memang dialami oleh kita setiap waktu tadi semua. Karena kita ini salah dalam memandang perkara. Ingat, awali daripada titik, akhirilah, kembalikan pada titik itu tadi semua. Saya kali lagi, jangan mencari rezeki, carilah pemilik rezeki. Jangan cari uang, carilah pemilik uang tadi semua. Karena selama mencari uang tidak ada, karena uang itu ada pemiliknya. Jadi, carilah pemilik surga, maka itu tadi. Pada saat kita sholat di masjid, di musola, carilah pemilik masjid itu, pemilik musola itu. Adalah Baitullah, adalah rumah Allah. Tapi rumah Allah itu yang lebih utama adalah pemilik rumah itu, Allahnya sendiri. Dan inilah, ya sahabat, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Lenyepan tadi semua, mudah-mudahan tadi insya Allah kita akan memiliki kedamaian tadi semua. Kalau sudah damai di sini, akhir perjalanan kita adalah akan damai tadi semua, ya. Terima kasih. Selamat pagi semua. Semoga kesehatan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.